Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimanakah penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang berjual beli buah, misalnya anggur? Bagaimanakah menentukan banyaknya anggur secara akurat? Nah, semua peristiwa tersebut terkait dengan kegiatan pengukuran. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Jadi, ayo kita belajar IPA bersama. Sebelum kita mulai masuk ke materi pengukuran, kita akan mencoba membuat alat ukur sendiri. Misalkan, kamu hendak mengukur panjang bangku, panjang papan tulis, atau lebar ruang kelas. Namun, kamu tidak memiliki mistar atau penggaris atau alat ukur yang biasanya. Kemudian, gunakan sesuatu yang ada di kelasmu sebagai alat pengukur panjang. Misalnya buku, pensil, jengkal tangan, atau benda-benda lain yang mudah didapatkan. Ukurlah panjang bangku atau lebar ruangan kelas dengan menggunakan alat-alat pengukur panjang yang telah kamu tentukan. Kemudian catat hasil pengukuranmu. Selanjutnya, mintalah salah seorang temanmu untuk melakukan pengukuran yang sama dengan menggunakan alat-alat pengukur panjang yang dia tentukan sendiri. Jangan lupa, temanmu juga harus mencatat hasil dan satuan ukuran yang dibuatnya. Yang terakhir, bandingkan hasil pengukuranmu dan hasil pengukuran temanmu. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Misalnya, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, masa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan masa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut. Andrian 6 jengkal, Edo 5,5 jengkal, dan Emi 7 jengkal. Mengapa hasil ketiga pengukuran itu berbeda? Sekarang coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan yang digunakan adalah depa. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut dengan satuan baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional atau SI. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Pada tahun 1960, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Dalam satuan sistem internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter,
Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya, untuk menyebutkan 20.000 meter dapat dipermudah menjadi 20 km. Nilai kelipatan awalan tersebut menjangkau objek yang sangat kecil hingga objek yang sangat besar. Contoh objek yang sangat kecil adalah atom, molekul, dan virus. Sedangkan contoh objek yang sangat besar adalah galaksi. Sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10. Penggunaan awalan di depan satuan dasar sistem internasional menunjukkan bilangan 10 berpangkat yang dipilih. Misalnya, awalan kilo berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi, 1 kilometer berarti 1000 meter. Contoh lain, pembangkit listrik menghasilkan daya 500 megawatt, yang berarti sama dengan 500 juta watt. Jadi, penulisan awalan menyederhanakan angka hasil pengukuran, sehingga mudah dikomunikasikan ke pihak lain. Pengukuran yang baik dan tepat memerlukan alat ukur yang sesuai. Pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. 1 SA sama dengan jarak bumi dan matahari, yaitu 150 juta kilometer. Sementara itu, 1 tahun cahaya sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, yaitu 9,5 triliun kilometer.